Teman-teman, pernah nggak ketika perasaan marah itu datang, itu sangat-sangat membuat kita terganggu di dalam hati. Rasanya ada perasaan panas, nggak nyaman, bahkan ada juga yang merasakan hingga detak jantung lebih cepat, gemetaran dibandingkan biasanya. Nah, ketika marah datang, seringkali kita sulit sekali untuk mengendalikannya. Tetapi kita perlu tahu bahwa marah itu bisa dikendalikan kok. Hanya saja yang paling penting adalah ada hal-hal yang perlu kita sadari sehingga kita mampu untuk mengelola dan mengendalikan amarah itu. Nah, sebelum kita bahas bagaimana cara untuk menghandle, mengendalikan atau mengelola si emosi marah ini, ya, yang seringkali bisa merusak diri kita perlu tahu dulu apa yang menyebabkan kita bisa mudah untuk merasa marah. Yang pertama, seringkali yang terjadi adalah ketika kita memasang ekspektasi, ya, punya harapan terhadap sesuatu di luar sana. Nah, ketika punya harapan, ada kemungkinan bahwa harapan itu tidak selalu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita harapkan. Bisa jadi apa yang kenyataannya itu jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan. Ini bisa membuat batin kita merasa tidak terima, kita menjadi marah pada akhirnya. Kemudian juga ternyata marah itu bisa mudah muncul ketika kita mengalami stres dalam perjalanan hidup. Entah itu stres ketika kuliah, stres ketika punya relasi yang tidak cukup baik dengan orang lain, stres terhadap pekerjaan dan sebagainya. Ketika hal-hal berjalan banyak yang penuh dengan tekanan terjadi, maka marah pun akan lebih mudah hadir. Berikutnya, marah bisa datang ketika kita kurang istirahat. Ya, jadi istirahat itu terutama tidur dan juga istirahat, yaitu mengizinkan diri untuk meminggirkan dulu segala bentuk pekerjaan keseharian gitu ya, yang membuat energi kita terkuras. Jadi kita juga sebagai manusia patut untuk menyisihkan waktu untuk istirahat. Dengan istirahat yang cukup, istirahat yang optimal, kita bisa menjadi terkumpul lagi nih energinya sehingga bisa kembali beraktivitas jauh lebih fresh lagi. Ini akan membantu untuk mengurangi kemarahan itu. Selanjutnya adalah kemarahan bisa muncul, bisa jadi karena faktor mental yang sedang terganggu. Entah adanya depresi yang sudah dibawa, ya, entah itu anxiety atau kecemasan yang berlebih atau gangguan kecemasan, bipolar dan gangguan-gangguan mental lainnya. Ini dalam khususnya ketika kita berhadapan dengan orang atau kita sedang berada dalam suatu situasi dan tertrigger sedikit saja, kita jadi mudah untuk marah. Dan yang terakhir adalah kita seringkali nggak sadar bahwa apa yang terjadi di masa lalu, ya, di masa lalu, entah kita saat kita masih kecil atau ketika remaja ataupun setelah itu ketika kita dewasa, tapi terjadi di usia-usia di masa lalu, peristiwa-peristiwa itu entah satu atau lebih, ya, sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini nomor pertama. Hanya saja peristiwa ini telah menimbulkan luka, ya, yang mendalam terhadap diri kita sendiri. Seperti mungkin peristiwa di mana kita pernah melihat kekerasan atau pernah disakiti oleh orang di masa lalu dan belum kelar, belum selesai nih urusannya, dan kita masih punya kemarahan, kebencian terhadapnya, sehingga ketika kita tumbuh dewasa di saat ini kita menjadi cukup sensitif dan munculnya adalah ketika ada sesuatu yang tidak pas terjadi dalam hidup, lebih mudah untuk marah, gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita menjadi mudah marah.
Itu dulu yang perlu kita kenali bersama ya. Kemudian hal yang penting ya, ada yang bilang bahwa marah itu perlu dilepaskan gitu ya. Ya, saya melihat bahwa marah itu memang perlu untuk dilepaskan, tetapi untuk melepaskannya bukanlah membabi buta gitu ya. Perlu adanya cara yang bijak untuk bisa merilis, melepaskan atau membebaskan si emosi marah ini. Karena kita perlu tahu bahwa emosi marah ini adalah salah satu emosi yang diberikan Tuhan untuk kita. Ya, sebenarnya emosi marah ini juga ada fungsinya, mungkin saja untuk menjaga, mengawasi supaya kita tetap dalam perasaan yang aman, dalam kondisi yang aman, sehingga tidak mudah untuk disemena-menakan atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain atau orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Nah, marah ini sebenarnya perlu untuk kita rilis, bukan kita pendam. Karena kalau kita memendam amarah, itu sama saja kita membuang hal-hal negatif ke dalam diri kita sendiri. Memendamnya itu membuang ke dalam diri kita sendiri. Yang penting kita lakukan adalah mengenalinya, kemudian mencari cara untuk merilisnya keluar, sehingga perasaan kita, pikiran kita jauh lebih tenang, hidup kita jauh lebih bahagia. Nah, kita perlu tahu bahwa marah itu sebenarnya pasti punya akarnya lagi gitu. Kenapa kok bisa sampai marah? Marah itu bisa saja muncul karena adanya rasa takut, adanya kesedihan, adanya perasaan kecewa, ketidakpenerimaan yang ada di batin kita, ya. Sehingga ini juga belum diproses, sehingga yang bisa saja muncul adalah salah satu emosi, yakni si marah itu sendiri. Nah, sekarang jika marah kita datang, jika marah teman-teman datang, apa ya yang sebaiknya dilakukan? Nah, ada beberapa hal yang bisa teman-teman coba lakukan ya. Yang pertama adalah ketika marah itu datang, oke, teman-teman perlu mengambil jeda. Ya, ambil jeda, duduk dulu, atau kalau teman-teman sedang berdiri, teman-teman bisa move ya, bisa bergerak, karena pergerakan kita itu bisa mengurangi ya perasaan-perasaan tidak nyaman, entah bergerak dulu mengambil air putih atau dari berdiri ke duduk gitu ya, itu bisa membantu. Jadi ambil dulu jeda, dan ketika marah itu datang, rasakan ya, sadari bahwa oke, marah, aku sedang marah gitu. Emosi ini sedang muncul ya, dan lakukan penerimaan terhadap emosi marah ini. Bukan ditolak, bukan dimusuhi ya. Emosi marah ini diterima kehadirannya dan diakui oleh diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Kita perlu belajar dulu untuk mengenali, merasakan, menyadari, mengakui bahwa kita memang merasa marah gitu. Ya, setelah kita mengakui, menerima marah itu, ya kita kasih ruang bahwa oke, saya sedang marah, saya terima marah ini, oke, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, setelah teman-teman menerimanya, memberikan ruang, ya, kemudian mengakuinya si marah ini datang, nah coba lakukan yang namanya mindful breathing. Ya, mindful breathing itu adalah menarik dan menghembuskan nafas yang panjang. Hanya saja ketika teman-teman melakukan mindful breathing, benar-benarlah bahwa semua kesadaran pikiran teman-teman hanya ke nafas. Ya, bukan ke masalah tadi, bukan ke orang yang membuat masalah, yang membuat teman-teman misalkan tersinggung ataupun apa, tetapi hanya ke nafas. Nikmati setiap tarikan nafas teman-teman dan hembusan nafas teman-teman, dinikmati dengan sepenuh hati. Bawa kesadaran pada nafas. Lakukan mindful breathing ini dengan sepenuh hati. Rasakan nafas teman-teman, rasakan sensasi yang muncul dan diterima saja. Oke, lakukan minimal 4 kali deh. Ya, nafas panjang, hembuskan perlahan, nafas panjang, hembuskan perlahan, lakukan 4 kali. Setelah itu, teman-teman bisa observe diri sendiri.
Perhatikan diri sendiri, lihat biasanya kemarahan akan yang tadinya tinggi dia akan turun dan menjadi lebih reda. Nah, setelah itu apa? Setelah itu teman-teman baru bisa berpikir lebih jernih. Karena otak bagian emosi kita sudah lebih jernih nih dibandingkan ketika kita terlarut dalam kemarahan. Baru bisa berpikir jernih, sebaiknya apa yang perlu dilakukan setelah ini. Contoh ketika sedang berkonflik sama orang terdekat, setelah melakukan mindful breathing dan berpikir dulu ya, teman-teman bisa menata apa yang perlu disampaikan dengan kata-kata yang baik. Ya, ingat bahwa apapun kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain juga akan kembali ke diri kita. Kata-kata yang baik ke orang lain akan juga berpengaruh pada diri kita. Ya, juga akan berpengaruh pada apakah ada hal-hal baik juga yang masuk ke dalam diri kita. Kita keluarin yang baik, kita juga bisa menerima yang baik. Ya, mungkin bukan harus dengan orang yang kita kata-kata baik, tetapi bisa jadi dari semesta. Itu ya teman-teman. Setelah itu ada dua cara. Yang pertama adalah berusaha mengupayakan untuk membicarakan dengan baik apa yang membuat perasaan menjadi tidak nyaman, menjadi marah. Ya, kalau memang ada orang yang membuat marah, dan juga kita juga perlu berlatih hal-hal yang bisa membantu kita memanage atau mengelola marah kita. Pada akhirnya mereda. Jadi nggak gampang marah gitu ya. Contoh misalnya kita belajar untuk menulis jurnal, ya apapun perasaan yang muncul, pikiran muncul, dituliskan. Kemudian apa pelajaran yang penting bisa saya ambil dalam di kondisi situasi ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengekspresikan perasaan-perasaan teman-teman secara sehat dengan melukis misalkan, atau membuat puisi, bernyanyi, olahraga secara rutin, bahkan melakukan meditasi. Itu akan sangat membantu teman-teman. Oke, ini adalah penjelasan saya terkait bagaimana kita berdamai dengan amarah. Teman-teman bisa coba praktekkan. Nah, apabila misalnya teman-teman sudah praktekkan tetapi marah tetap saja tidak bisa terkendali dengan baik, tidak perlu khawatir, teman-teman boleh loh untuk gak usah ragu untuk datang konsultasi ke profesional, entah itu psikiater maupun psikolog. Ini akan membantu teman-teman untuk mengenali apa yang terjadi dan membimbing teman-teman bagaimana caranya mengelola dengan lebih baik lagi bersama dan bekerja sama dengan profesional itu. Jika memang diperlukan terapi, teman-teman akan dibantu di sana. Oke? Jadi, teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share, like, dan komen sehingga video ini bisa bertumbuh lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Bye-bye. Thank you.